Oh iya. Dah mulai. Ya, Hmm. assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. ya Bu kabarnya gimana Bu? Baik, Pak Darno. Oh iya, sehat Gimana selalu Pak ya Darno Bu ya. juga kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Iya Bu, sesuai dengan janji kita ya Bu ya. Kemarin Betul. WA saya Ibu ada kayak ada Hmm. masalah gitu Bu ya. Ada Betul. permasalahan tuh di sekolah binaan tuh Bu. Hmm. Coba Bu, Ya. ceritakan Bu, apa sih Bu masalahnya Bu di sekolah binaan Bu? Gini, kan di sekolah binaan itu kita memilih merdeka berubah ya, merdeka Hmm, berubah, yo. sehingga semestinya para guru itu sudah bisa melaksanakan atau membuat modul ajar gitu. Ya ya. Tetapi yang saya lihat mereka itu masih Ya, saya jadi kepala sekolah ya. Sekarang kan training belum kepala sekolah ya, Bu ya. paham. Ya. Mereka itu belum paham gitu bagaimana membuat modul ajar. Jadi mereka masih apa Modul ya kalau ajar ya. dikatakan seperti mentok gitu. Mengajar masih seperti ketika di pembelajaran di K13 Oh tentang gitu. CP, TP. Jadi saya berpikir gimana ya supaya bisa guru-guru ini cepat bisa memahami tentang cara membuka Waalaikumsalam pembelajaran sesuai warahmatullahi kurikulum merdeka wabarakatuh. gitu. Ya. Ya Bu, Maaf, maaf yang lainnya Pak Cecep, matikan ya. atuh itu mikna Modul di ajar menu. itu salah satu perangkat ya Bu ya dalam kurikulum merdeka ya Betul, Bu. Ya. betul. Ya. Ya Bu, Pak Cecep, Ibu salah matikan satunya modul dong. ajar tadi ya, jadi masalah dan merumuskan ATP dan TP ya Bu ya. Nah, Betul. ya Bu, yang Ibu ingin capai itu setelah misalnya masalah udah selesai nih. Sebenarnya yang diinginkan seperti apa Bu? Ya, Yang Ibu yang inginkan saya itu. inginkan ketika saya merasa permasalahan ini selesai, tentu saja para guru itu bisa terlihat di dalam pembelajarannya betul gitu ya. Mereka mulai dari merancang pembelajaran dengan menggunakan modul ajar, kemudian indikator yang ada di dalam modul ajar itu bisa menguraikan, memetakan dari CP menjadi TP, ATP. Pada akhirnya secara umum mereka bisa melaksanakan pembelajaran intra dan kurikulernya itu dengan baik gitu. Sementara untuk sekarang jangankan bisa melaksanakan pembelajaran yang kurikuler gitu ya, yang intra saja sepertinya mereka masih bingung sehingga pembelajaran itu yang fokusnya di kurikulum merdeka untuk yang intra dan kurikuler itu sepertinya apa Ya. semacam buntu gitu ya. Jadi kalau HP itu kayak ngeheng gitu. Ya. Masih gitu. Jadi saya apa dulu gitu ya ini yang harus Ya. dilakukan gitu. Apakah fokusnya ke pembelajaran intra dulu atau ke yang kurikuler Ya. dulu gitu seperti itu. Ya, Bu, tadi kita fokus ke modul ajar ya dan perangkat lainnya. Nah, Bu, kira-kira Bu, yang menjadi penyebab nih Bu, faktor apa nih guru-guru tidak paham modul ajar Bu? Menurut Ibu itu apa gitu Bu? Kira-kira Bu. Kalau menurut saya itu kan dari awal itu pemerintah sudah memfasilitasi untuk pembelajaran kurikulum merdeka itu lewat PMM dulu ya, bisa bisa mempelajari gitu tentang apa yang dimaksud kurikulum merdeka, bisa mempelajari tentang contoh-contoh, semuanya itu berawal itu kan dari PMM dulu gitu ya. Ya. Nah, tetapi sudah didorong berapa kali, sudah diajak untuk apa namanya itu membuka PMM bersama maupun di apa namanya itu kalau kalau semacam di motivasi gitu ya. Itu sepertinya PMM itu mereka belum pada mengerjakan modul-modulnya itu gitu. Ya. Sehingga Ya. mereka benar-benar sepertinya berharapnya itu masih seperti ketika K13 ada pelatihan secara khusus yang pergi kemana gitu ya, pelatihannya itu ke Bandung. Padahal kan sekarang untuk bisa memahami kurikulum merdeka itu kan bisa Ya, betul. melaksanakan pelatihan secara mandiri ya. Ya. Jadi mereka kadang sering mengatakan, ah nggak ngerti kurikulum merdeka. Padahal udah berapa kali oleh saya sampaikan, pelajari dulu itu, nanti secara bertahap gitu. Tapi Ya. sepertinya mereka inginnya itu berubahnya itu langsung langsung bisa ngerti 100%. Ya.
Ya Seperti itu Bu, mungkin. kalau ditarik benang merahnya berarti Ya, perubahan mindset ya Bu ya, yang belum terjadi ya. betul, Perubahan mindset betul. guru-guru. Nah Bu, nah kan kewajiban kita ya sebagai pengawas ya mungkin ya terus harus atau Mm, sebagai kepala sekolah untuk memberikan itu ya Bu ya, memberikan perubahan mindset itu. mm. Nah Bu, apa aja Bu yang sudah diberikan supaya guru-guru bisa berubah mindset ini Bu? Ya, untuk sementara yang sudah kita lakukan baru masih berkutat di sekitar apa namanya itu pemanfaatan PMM gitu ya, pemanfaatan PMM. Tapi itu baru ada eh, dari sejumlah guru itu ya baru bisa dihitung lah dengan satu dua orang gitu yang betul-betul bisa melaksanakan itu. Baru Ya. sebatas itu saja. Bu, kalau kita beri nilai nih Bu, skala 1 sampai 10 nih di binaan Ibu terkait membuat modul, di angka berapa Bu rata-rata? Sepertinya untuk membuat modul masih untuk diberikan nilai angka 5 juga itu mungkin. Masih berat Nilai ya? 5 itu sudah termasuk bagus gitu ya. Karena mereka masih kalau dikatakan belum paham, betul-betul belum paham. Jadi untuk administrasi juga membuat modul itu ya satu aja gitu. Sedangkan sampai sekarang udah berapa lama semestinya sudah dibuatkan modul ajar berapa gitu ya. Kak, Sehingga sulit untuk terukurnya mereka ya, pembelajaran itu sudah sesuai dengan pencapaian dicapainya itu sudah yang mana itu belum jelas, nggak jelas. untuk harapan Ibu di angka berapa Bu? Kalau saya mentargetkannya ketika tadi saya menilai keadaan yang sekarang sepertinya angka 5 sudah termasuk yang bagus, saya maunya mereka itu bisa mendapatkan nilai 7 saja dulu gitu. Oh, 7 ya. 7 dari Ya, 5 tinggal 2 lagi dari ya Bu 5 ya, berarti naik sekitar 2 ya. ya naik 2. Ya Bu, tadi Ibu sudah memberikan solusi ya tentang guru-guru agar memahami perangkat guru merdeka yang salah satunya modul ajar melalui PMM. Nah Bu, ada nggak Bu cara lain ya, cara lain agar Bapak Ibu guru ini bisa memahami perangkat guru merdeka dengan baik. Selain PMM Bu, ada lagi nggak Bu Ya, yang Ibu anjurkan? tentu saja secara bertahap perencanaan sih ada. Saya juga misalkan mengadakan IHT, mendatangkan narasumber gitu ya, Yo, mendatangkan narasumber baik dari dinas pendidikan maupun dari luar gitu, apa itu dari BBPMP gitu, yang punya kompetensi terkait dengan keilmuan pembuatan modul ajar. iya. Tetapi kan untuk melaksanakan IHT itu tidak bisa langsung sekarang gitu, mungkin harus harus menunggu nanti ya di akhir tahun rencananya gitu seperti itu. Ada itu juga rencana. Oh, iya Bu, makasih udah ada dua tuh Bu, dua kegiatan Ya, PMM sama pelatihan. Bu, nih saya mau brainstorming cerita tapi Bu, di wilayah binaan saya itu boleh. ada namanya komunitas belajar Bu, Kombel ya. Betul. Ya melalui Kombel itu, tapi ini di tempat saya ada Kombel, guru-guru bisa berdiskusi, bisa ini gitu Bu. Nah, kira-kira gimana nih Bu menurut Ibu kalau komunitas belajar dikembangkan di binaan Hmm. Ibu? Ya, itu untuk komunitas belajar juga sebetulnya sudah kita inisiasi gitu ya. Jadwal sudah Oh sudah. dibuatkan. Yo. Tetapi karena terkait dengan ya pemahamannya yang masih mentok sehingga yang baru tampil itu baru sebatas di orang yang tadi melaksanakan di PMM itu gitu ya. Belum 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 secara kalau dikatakan 50%-nya juga belum gitu. Sudah ada Kombel Ya. juga kita Berarti yang ya berarti Kombel sudah ya Bu. Berarti betul. Bu kalau kita simpulkan Bu percakapan kita hari ini langkah-langkah ya Hmm. solusi yang dari Ibu tawarkan tadi untuk meningkatkan kompetensi guru Bu dalam Hmm. menangani apa meningkatkan ya pemahaman dalam kurikulum merdeka tadi apa aja Bu Nah, langkah-langkahnya tadi? kalau saya simpulkan barusan dengan percakapan dari Bapak itu, sepertinya ada 3 ya, Ya, PMM, kemudian PMM, komunitas belajar, belajar ya yang ketiga. kemudian Ah, juga, terus IHT, pelaksanaan IHT. Kalau Kombel mungkin, tinggal dimaksimalkan dengan PMM, tapi yang belum itu IHT mungkin seperti itu ya.
Ya Bu, tinggal komitmennya Bu ya, tinggal komitmennya untuk Ya. menjalankan itu. Ya Bu, terima kasih Bu Sama-sama, atas pertemuan kita Darno. pada hari ini, mudah-mudahan Ya. bermanfaat. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi